Heboh banget ketika kita tidak punya uang, terus kemudian DC lapangan dari SP Letter ataupun S Pinjam itu datang ke rumah untuk menagih. Nah, ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh banyak orang dan tentu saja ini menurut saya hal yang mungkin harus kalian pahami dan harus kalian mengerti bahwa DC pinjol itu datang ke rumah ya memang udah kemungkinan besar pasti iya. Tapi sekali lagi Shopee tidak sebanyak pinjol lainnya. Nah, kita nggak usah mikirin dulu deh di kota kita ada apa enggak. Kita pikirin dulu deh kenapa kok Desi datang ke rumah dan apakah kemungkinan besar kalian akan didatengin ya. Jadi gini, kenapa Desi datang ke rumah? Tentu saja untuk tujuannya adalah menagih. Tapi menagih ini bukan berarti kayak semacam ya harus ada duitnya, enggak. DC pun tahu dia datang ke rumah kalian menagih itu adalah sebagai salah satu bentuk upaya mereka untuk agar kalian itu bisa membayar hutang-hutang di tempat mereka bekerja, yaitu di pinjol yang bersangkutan, karena itu adalah tugas mereka. Nah, di mana hal-hal seperti ini tentu saja menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan atau menakutkan bagi sebagian orang yang gagal bayar. Saya yakin teman-teman semua juga pasti ketakutan ya, maksudnya ada rasa takut gitu ya, ada rasa gelisah. Tapi coba teman-teman pahami, DC ini adalah DC di pinjol legal. Shopee itu adalah legal. Shopee bukan ilegal. Yang mana harusnya DC datang itu juga harusnya tidak akan ada dampak apapun. Kalaupun kalian tidak punya dana atau tidak punya uang sama sekali, tetap tenang aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Biarkan DC itu pulang dengan tangan kosong. Jangan paksakan diri kalian menjual barang-barang kebutuhan primer kalian, atau mungkin kalian pinjam sana sini. Jangan. Biar dikata apapun lebih baik jangan dulu. Kalian harus usahakan uang untuk bisa membayar pinjolnya. Tapi tidak dengan saat itu juga. Apa cara cepat untuk menghasilkan uang dalam sesaat? Nggak ada. Selain menjual barang-barang aset. Nih, sebagai contoh ya, kalau misalnya teman-teman ada gagal bayar atau telat bayar di pinjol, terus kemudian ada utang 1 juta, 2 juta, dan kalian bisa membayarnya dengan menjual HP kalian, dan HP kalian ini adalah sebagai sumber mata pencaharian kalian, nah itu jangan dijual, karena ketika kalian jual dan kalian bisa kasih ke pinjolnya dan kalian tidak bekerja lagi, ujung-ujungnya teman-teman nanti pasti akan pinjam di tempat lain lagi. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkan masalah dari yang satu ke yang lain dan itu pun masalahnya jadi semakin lebih berat. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan buat teman-teman yang memang belum ada uangnya, udah galbe aja dulu, pasrah aja dulu. Memang konsekuensi dan resikonya adalah bunganya semakin tinggi, dendanya semakin tinggi, ya wajar banget. Kenapa? Ya kita galbay, kita telat bayar, ya pasti kena bunga lebih tinggi, bener nggak? Cuman yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman ketahui, bunga gede, bunga tinggi kayak gini, itu udah hal yang lumrah. Tapi nanti kalian bisa mengajukan untuk penghapusannya. Memang butuh waktu yang lama, memang butuh negosiasi yang alot. Tapi percaya atau tidak, banyak kok. Kadang bahkan pinjolnya sendiri yang menawarkan. Kalau bisa dibayar hutang pokoknya aja Pak, ini kita denda dan bunganya kita hanguskan. Atau kalau bisa dibayar Pak, dendanya kita hapuskan jadi cuma bayar pokok dan bunganya aja. Ada kayak gitu. Itu adalah strategi pinjol untuk meminimalisir kerugian mereka yang terlalu besar. Ya, ini penting dan perlu untuk teman-teman garis bawahi bahwa semua itu punya mekanisme, semua itu ada SOP-nya dan nggak bisa gerasa gerusu. Ya, pinjol pun juga kalau mau melaporkan kalian ke OJK itu nggak semudah itu, nggak segampang itu. Dan kalau ngomong-ngomong soal Shopee, ya kita tahu lah ya, Shopee DC-nya di mana aja, nggak begitu banyak kok dibandingkan Akulaku ataupun Kredivo ataupun Kredit Pintar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman akan didatengin. Cuman memang nggak semua kota ada, hanya rata-rata kebanyakan di Jabodetabek aja ya. Di kota-kota lain pun masih belum begitu ada. Nah, coba diketahui, coba dipahami juga baik-baik. Di Jakarta pun, Jabodetabek itu banyak kok yang gagal bayar, banyak yang telat bayar. Dan apakah semua sudah datengin semua? Jawabannya belum, masih banyak yang belum datengin juga. Meskipun satu kota itu DC-nya udah banyak, tapi yang gagal bayar banyak juga. Jadi, ya gitulah, semua itu punya masalahnya masing-masing. Teman-teman nggak boleh merasa masalah gagal bayar kalian itu menjadi sebuah momok yang paling menakutkan dan paling kalian ratapi gitu loh. Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik teman-teman bangkit untuk memperbaiki perekonomian kalian. Berdoalah, niatkanlah kerja kalian, niatkanlah hal kalian dalam mencari nafkah untuk ibadah. Dengan begitu akan jauh lebih mudah, dengan begitu rezeki ada aja yang datang.
ya. Rezeki mungkin ngalir aja gitu aja. Dan saya rasa teman-teman pasti bisa kok untuk menyelesaikan masalah kayak gini. Intinya jangan sampai gampang terhasut masalah diisi lapangan, jangan sampai terhasut masalah omong-omongan nanti akan dipenjara lah, nanti akan dipermalukan RT RW lah. Jangan terlalu percaya hal seperti itu. Karena diisi pinjol tidak boleh melakukannya sebenarnya, ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit membantu kalian, bisa sedikit meringankan beban pikiran kalian. Percayalah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Teruslah berdoa, lebih rajin lagi untuk ibadahnya. Jangan malas untuk mencoba hal baru, karena barangkali dari hal baru itulah sumber penghasilan kalian yang bisa memutar balikkan kondisi kalian saat ini menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.